Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Mari membaca teks berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, hasil panen yang pertama adalah kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya adalah tahu. Kemudian hasil panen yang kedua adalah mangga. Hasil teknologi pangannya adalah manisan. Hasil panen yang ketiga adalah daging. Dan hasil teknologi pangannya adalah bakso, sosis, dan kornet. Kemudian hasil panen yang keempat adalah stroberi. Hasil teknologi pangannya adalah selai. Hasil panen yang kelima adalah susu. Hasil teknologi pangannya susu bubuk, keju, dan yogurt. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Nah, tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat berbentuk ringkasan. Ceritakan ringkasan yang telah dibuat olehmu secara bergantian di depan kelas. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Lagunya berjudul Tukang Sayur, karya Ate Mahmud. Dengarkan dengan baik lagu Tukang Sayur yang dinyanyikan oleh gurumu. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur.
dari rumah ke rumah, tak kenal lelah. Dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 sayur. Demikian seru bang tukang sayur. Nah, kalian sudah mendengarkan lagu Tukang Sayur karya Ate Mahmud. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan, pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk di bawah ini. Tadinya persegi dipotong menjadi segitiga. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, persegi ini adalah satuan luas. Segitiga ini adalah satuan luas. 2 satuan segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Nah, sekarang coba hitunglah luas permukaan bidang berikut. Nah, bidang yang pertama ada 4 persegi dan 2 segitiga. Ingat, 2 segitiga sama dengan 1 persegi. Jadi, luas permukaan bidang A adalah 5 satuan persegi. Kemudian, bidang yang kedua ada 3 persegi dan 4 segitiga. Berarti luas permukaan bidang tersebut adalah 5 satuan persegi. Kemudian bidang yang ketiga ada 5 persegi dan 2 segitiga. Ingat ya, 2 segitiga sama dengan 1 persegi. Jadi luas permukaan bidang tersebut adalah 6 satuan persegi. Kemudian bidang yang keempat ada 4 persegi dan 2 segitiga. Luas permukaan bidang tersebut adalah 5 satuan persegi. Kemudian bidang yang kelima ada 3 persegi dan 2 segitiga. Luas permukaan bidang tersebut adalah 4 satuan persegi. Bidang yang keenam ada 6 persegi dan 2 segitiga. 2 segitiga sama dengan 1 persegi. Jadi, luas permukaan bidang tersebut adalah 7 satuan persegi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.